Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil alamin wa anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Mudia Suraka, Bapak Sumarman SAG MAG. Kemudian yang saya hormati Ustadz Budi Nurastowo selaku pemateri kajian pada pagi hari ini. Yang ketiga yang saya hormati Bapak Ibu serta karyawan MTS Mudia Surakarta serta para MTS Mudia Surakarta. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebagai umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diizinkan untuk berkumpul dan menghadiri kajian memperingati tahun baru 6 Muharram 1443 Hijriah. Dan saat awal. Salam dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ya dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, saya pembicara akan menyampaikan sesuatu acara kajian pada pagi hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua adalah Al-Quran yang nantinya akan dibacakan oleh Ustaz Firmansyah. Yang ketiga sambut dari Bapak Kepala Madrasah Bapak Sumarman SAG MAG. Kemudian yang keempat itu ini yang nantinya akan dibawakan oleh Ustaz Budi Nurastowo. Yang kelima lain-lain dan diberikan penutup. Demikian susunan akhir kajian pada pagi ini. Sebelum kita pada selanjutnya, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Al-Quran oleh Ustaz Firmansyah, waktu dan tempat kami persilakan. Enggak Ustaz Badi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Fadil Firmansyah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlimpah kepada kita semua, terutama bagi Ustadz Fadil Firmansyah sebagai pembaca dan hadirin semua yang mendengarkannya. Selanjutnya kita lanjutkan acara yang ketiga, terus sambutan dari Bapak Kepala Madrasah, Bapak Marman SAG MAG. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Sumarman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang dihormati, yang pertama yang kami hormati Ustaz Budi Nuwastomo yang pada pagi hari ini sebagai pembicara, ya. Bapak Ibu serta peserta kajian, ya, di satu Muharram ini yang kami hormati. Tidak lupa pada saat ini mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan kesehatan ini dan nikmat kesehatan ini bisa kita gunakan untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Harapan kami bergantinya tahun ini diimbangi pula dengan pergantian semua kita. Ini pergantian tahun Hijriah dan kita juga harus berpikir segera hijrah dari hal-hal yang bersifat negatif menuju hal-hal yang positif. Kalau di hari kemarin kita masih sedikit agak kita semangat dalam menggapai nikmat Allah, dalam menggapai ayat-ayat Allah dan ilmu Allah.
kalau hari-hari kemarin kita masih banyak kendala, mungkin masih kurang di dalam konsentrasi kita untuk mengkaji ayat atau kita berusaha mungkin dalam tahun baru ini ya segalanya memang harus baru, terutama semangat kita harus baru, ya intinya harus lebih baik dari kemarin. Kenapa? Karena memang semakin berjalannya dengan sesuatu yang lebih yang kita harus lebih, tenaga kita harus lebih, ya, kekuatan dana juga lebih dan sebagainya. Ini dalam rangka tiada lain upaya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk ekonomi dan lain sebagainya. Yang terakhir saya ucapkan selamat mengikuti kajian pada pagi hari ini. Ini merupakan juga forum silaturahmi kita yang mungkin beberapa saat sudah tidak bertemu dan pada saat ini kita bisa bertemu silaturahmi dan bisa menambah keilmuan kita mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Budi Nurastomo. Demikian, selamat mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Sumarman SAG MAG yang telah menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Budi Nurastomo. Mohon nanti disimak dengan baik-baik, kemudian saya minta tolong mikrofonnya di-unmute. Semoga waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Budi untuk menyampaikan materi pada kajian pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Pak Maman sebagai Kepala Madrasah, para Bapak Ibu Guru, rekan-rekan, kepada anak-anak semua yang ceria, yang bahagia, yang gembira, juga kepada karyawan apabila ada, kepada staf, kepada wali murid, dan Pak wali murid ini. Suara terdengar gitu. Dengar. Gambar jelas atau buruk? Jelas. Dengar. Ya, jelas. Boleh. Terima kasih sebelumnya, Maman. Saya sangat bersyukur dalam hal ini masih tetap berguna di dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan adalah sesungguhnya dunia yang paling luar biasa menurut saya. Karena tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari pendidikan. Bahkan kalau di dalam Islam itu kan
pendidikan itu dimulai sejak di kandungan, ya enggak? Karena ada penelitian pernah disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat, pengaruh amalan orang tua atau ibu yang sedang hamil itu berpengaruh kepada anak. Berarti pendidikan anak dalam Islam itu bahkan dimulai sejak dalam kandungan. Apabila ibunya beramal soleh, beramal baik selama anaknya dikandung, insya Allah anaknya pun akan akrab dengan kebaikan dan amal soleh. Kemudian enaknya jadi pendidik, makanya saya suka berkecimpung di pendidikan. Alhamdulillah, Pak Marma, Bapak Ibu guru semuanya, kita berkecimpung di dunia pendidikan ya. Apa enaknya? Enaknya adalah apabila ketika kita mendidik anak, kemudian anak itu memanfaatkan ilmunya yang dapat dari kita, ketika dia mendapat pahala, maka pahala itu mengalir kepada pendidik. Luar biasa ini. Bertahun-tahun paling enggak anak antara 100 sampai 200, bahkan ada yang sampai ribuan. Ketika ribuan anak itu ketika lulus kemudian memanfaatkan ilmunya, dia dapat pahala, dan pahalanya itu juga mengalir kepada para pendidiknya, para guru. Artinya guru akan mendapatkan pahala jariah dari ilmu-ilmu kebaikan yang disampaikan oleh para murid. Alhamdulillah, itu sangat luar biasa. Yang selanjutnya juga istimewanya dunia pendidikan. Coba kita lihat, ada hadis, kalau masih ingat, adalah tentang ada 3 orang yang profesinya beda-beda di pintu surga, di gerbang surga untuk masuk ke surga, yaitu ada seorang dermawan, ada seorang mujahid, dan ada seorang guru atau alim. Kemudian yang mujahid dan yang dermawan itu saling berebut untuk dulu-duluan masuk surga. Mengapa? Ya karena surga itu memang enaknya luar biasa. Ketika mereka berebut, mereka saling mengajukan argumentasi. Yang mujahid bilang, pahala-Ku ini lebih besar daripada kamu. Aku berjuang mati-matian, aku bertaruh nyawa. Sedangkan kamu, jawab lagi oleh yang dermawan, pahalanya lebih besar aku. Karena akulah yang mendermakan tabligh muslim, kemudian pasukan-pasukan muslim bisa membeli persenjataan. Itu semuanya dari kedermawanan kami semua, orang-orang yang dermawan menginfakkan harta untuk kemudian para pasukan muslim bisa berjihad dengan senjata-senjata tersebut. 2 argumentasi yang saling sama-sama kuatnya. Kemudian si malaikat yang menjaga itu surga bertanya, ini yang satu kenapa diam saja? Kan ada 3 orang tadi. Saya hanya seorang pendidik, saya hanya seorang pengajar, saya tidak punya apa-apa, saya juga tidak berjihad, saya juga tidak berderma seperti mereka berdua itu. Terus kamu apa? Ya paling saya hanya mengajar. Mengajar apa? Ya mengajar apa saja. Mengajar bagaimana berjihad, mengajar bagaimana berderma, berinfak, bersedekah, dan lain-lain. Kemudian, oh iya. Terus ditanyakan oleh mereka, wahai dermawan, wahai mujahid, kamu mengerti ilmu tentang mujahid, mengerti ilmu tentang dermawan dari siapa? Ya dari guru kami, dari pengajar kami. Ya sudah, kalau begitu
kalian berdua minggir, kita persilahkan pendidik itu untuk lebih dulu masuk surga. Hadis ini menggambarkan betapa luar biasanya orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Alhamdulillah. Itu anak-anak kita kemudian mudah-mudahan juga banyak yang bercita-cita menjadi. Begitu juga waktu zaman Jepang dibombardir, dibumuskan oleh pasukan sekutu dengan bom Hiroshima dan Nagasaki. Ketika semuanya sudah luluh lantak dan kemudian bagaimana Jepang akan bangkit kembali dari Perang Dunia Kedua itu, mereka cuma berpikir, di sini kita ini orang Jepang ini, bangsa Jepang ini masih ada guru tidak? Ternyata ada beberapa guru yang tersisa yang hidup. Kemudian bangsa Jepang merasa optimis, selama masih ada guru, selama masih ada pendidik, insya Allah Jepang akan bisa bangkit kembali. Dan ternyata sekarang terbukti. Jepang meskipun itu warga Asia, bangsa yang kecil, negara yang kecil, tapi ikut mampu menguasai. Itulah hebatnya ya. Maka kemudian ketika saya mendapat tawaran dari Bapak Kepala Madrasah, monggo mesti kajian. Temanya apa Pak? Temanya bebas. Kemudian bebas kalau gitu tak mesti dengan tema pendidikan dalam Islam. Betul Pak nggih? Baik, sekarang temanya pendidikan dalam Islam dan alhamdulillah tadi Ustadz kita, guru kita membaca tilawah Qur'annya juga Quran surat Luqman, gitu? Luqman dari berapa itu? 11 sampai 21 atau 22 gitu ya. Itu nanti masuk. Konsepnya adalah, konsep besarnya nanti kita adalah Quran Quran surat Al-Qur'an, Quran surat Luqman dan beberapa hadis. Quran surat ayat 6. Jadi Bapak Ibu, anak-anak bisa lihat Quran surat Al-Qur'an, Quran surat Luqman dari ayat 10 ke 11 ke 12 bisa dibuka. Nanti kita rujukannya pakai itu, referensinya pakai itu, dari pakai itu, dan hadis. Khusus misalnya untuk Quran surat At-Tahrim ayat ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari dilatan api. Untuk mendidik anak itu yang paling pokok 3. 1, diajarkan bagaimana mencintai Rasulullah, itu berarti Islam. 2, mencintai sahabat. Dan yang 3, diajarkan untuk mencintai Al-Quran. Sedangkan pendidikan anak dalam Islam yang nanti saya bawakan, insya Allah semuanya ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang menyimpang dari itu tidak ada. Sayangnya apa? Saya cuma dikasih waktu 30 menit. Terlalu sedikit ya untuk membicarakan pendidikan anak dalam Islam itu sebenarnya terlalu sedikit. Mohon maaf kalau kebandangan sedikit, ngaten Ibu Pak nggih. Diingatkan mengenai pendidikan, saya tak masuk ke Indonesia sekitar 2010 itu banyak orang tua yang mulai resah terhadap tingkah laku perilaku anak-anaknya di rumah dan di lingkungannya. Apa resahnya? Ternyata anak-anak mereka meskipun sekolah, tapi ternyata dia memang tambah pintar,
memang tambah pandai, memang tambah berilmu, tapi kok dari segi kelakuannya, dari segi akhlaknya kok tidak berimbang. Orang tua resah, dan ketika banyak orang tua resah, kemudian para ilmuwan di bidang pendidikan, para pakar di bidang pendidikan, para cendekiawan di bidang pendidikan, bagaimana ini pendidikan di kita ini? Apa yang salah pada pendidikan kita ini tahun 2010-an? Maka kemudian teori dikembangkan. Oh, kalau gitu kita perlu tambahan pelajaran budi pekerti. Oh, kalau gitu kemarin kita menghapus pelajaran moral Pancasila itu salah. Oh, kalau gitu kita perlu menambah pelajaran agama dan seterusnya. Sampai kemudian detik ini masalah pendidikan di Indonesia masih kacau balau. Ya, masih kacau balau. Karena apa? Coba kita perhatikan. Pelajaran pendidikan itu kalau salah seminggu hanya 2 jam pelajaran. Gitu, gitu. Jadi keprihatinan orang tua menjadi keprihatinan para pakar pendidikan. Nah, atas tingkah laku anak-anak didik di Indonesia yang dilakukan oleh orang tuanya, itu ada cerita dari Bunda Risma. Anak-anak tahu Bunda Risma itu adalah pakar pendidikan atau pakar psikologi anak. Itu bercerita di dalam sebuah seminar tentang perilaku anak-anak Indonesia lah ya, anak kita yang jauh menyimpang dari susila, dari akhlak Islam. Apa cerita? Cerita Bu Risma 1. Saya sebutkan 3, 2 dari Bu Risma dan 1 dari istri saya ya. Bu Risma di dalam seminar itu menceritakan ada keluarga ibu itu memperhatikan tingkah laku anaknya lewat HP-nya. Satu saat HP anaknya ini, yang anaknya ini adalah perempuan SMA, usia SMA, tergeletak. Ketika tergeletak, ibu ini membaca isi HP anaknya. Ternyata ibu ini nggak bisa membaca HP anaknya. Ini tulisan ki opo, tulisan anakku ki opo, aku ora paham. Akhirnya kemudian digeletakkan lagi, tapi ibu ini penuh kecurigaan. Kok tulisan tapi nggak bisa dibaca. Nah, satu ketika ada kejadian yang entah bagaimana ceritanya, HP itu posisinya terbalik. Ketika HP itu posisinya terbalik, ibu itu malah bisa membaca. Bacaannya apa? Bacaannya ternyata itu adalah chattingan antara anaknya dengan pacarnya. Isinya apa? Isinya adalah anak perempuannya ngajak hubungan seksual dengan pacarnya di rumah. Karena bapak ibunya pada hari tertentu akan ada acara di luar. Jadi, anak zaman sekarang itu bahkan ketika melakukan hubungan seksual pun bisa melakukannya di rumahnya sendiri. Cerita yang pertama. Kemudian Bu Risma juga cerita yang kedua. Untuk tadi anak SMA, sekarang anak SMP. Bunda Risma menceritakan, sungguh luar biasa anak-anak sekarang, penyimpangannya ya, luar biasa penyimpangannya. Ada anak sepasang, anak SMP dan SMA, melakukan hubungan seksual di kelas, ditonton rame-rame, bahkan divideokan. Ketika jam kosong. Ini sangat membuat para orang tua shock, ya, sangat membuat orang tua terheran-heran, terkejut, dan tidak habis pikir. Ya, tidak habis pikir. Nah, cerita yang ketiga, usia SD. SMP, SMA tadi sudah.
SMP ini sudah. Sekarang SD. SD dari cerita istri saya sendiri. Ketika istri saya ngisi pengajian, ada forum tanya jawab, ada jamaahnya ibu-ibu yang menanyakan satu hal. Bu, bagaimana sikap saya sebagai orang tua menyikapi anak saya yang usia SD kelas 4, dia ngeneng ke saya sudah seminggu, nggak mau diajak ngomong, nggak mau berkomunikasi sama ibu. Dan ketika saya tanyakan kenapa anaknya itu tidak mau berkomunikasi sama ibunya, ngeneng ke sama ibunya, ternyata anak itu marah kepada ibunya, yang mana ibunya itu menghapus video porno yang ada di HP anaknya. Anaknya ngancem kepada ibunya, ibu kalau tidak mengembalikan videoku itu, aku nggak mau omong-omongan sama ibu. Pokoknya ibu harus kembalikan video itu. Padahal itu video porno. Bayangkan, anak kelas 4 SD, bayangkan. Bahaya. Sungguh sangat miris, ya, keadaan-keadaannya. Belum lagi kalau ada berita tentang bagaimana anak membunuh orang tua, bagaimana anak nendang kepala orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini mestinya menjadi keprihatinan kita bersama. Meskipun demikian, alhamdulillah tidak semua pendidikan kita ya kemudian hancur semua, remuk semua, jelek semua, juga tidak. Tetap ada sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan yang masih menjunjung tinggi etika, yang masih menjunjung tinggi akhlak dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi pembeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Kemudian ada Allah podo wae. Tidak podo wae. Karena cara logikanya begini. Kalau andaikan ada sekolahan yang sudah mengajarkan nilai-nilai kebaikan saja masih ada yang leset, masih ada yang menyimpang, maka lebih apalagi lembaga pendidikan ada sekolah yang tidak mengajarkan tentang etika atau kurang sekali dalam mengajarkan nilai-nilai religiositas, nilai-nilai kesakralan, nilai-nilai luhur, nilai-nilai mulia, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, ya, insya Allah untuk sekolahan-sekolahan yang didirikan oleh Muhammadiyah, pasti pelajaran agamanya insya Allah jauh lebih banyak dibanding sekolahan-sekolahan lain. Ya, paling tidak Al-Islam Muhammadiyah dan bahasa Arab. Al-Islam itu nanti ada fikih ibadah, ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, ada sejarah kebudayaan Islam, dan lain sebagainya. Sehingga bisa jadi kalau dihitung-hitung dengan jam untuk di sekolahan Muhammadiyah setidaknya ada 5 jam pelajaran. Kemudian nanti kalau ditambah dengan ekstra-ekstra yang lain, bisa mencapai sampai 8 jam atau 10 jam. Maka ini perlu kita syukuri bersama-sama. Anak-anak yang dalam tanda kutip sudah terlanjur masuk, disyukuri. Alhamdulillah aku di sini. Kalau di tempat lain, wallahu a'lam, yang terjadi akan seperti apa. Nah, itu adalah kondisi anak-anak sekolah pada hari ini, sebagaimana cerita, sebagaimana keprihatinan orang-orang tua kita. Kemudian, apa sih gambaran ideal anak dalam Islam itu? Nah, tidak perlu ngoyo-woro, tidak perlu panjang-panjang. Kalau dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 di sana kan disebutkan, alladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Gambaran anak dalam Islam itu, 1, menyenangkan hati, menyenangkan mata orang tuanya. Kemudian juga bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang
mukmin, bagi orang-orang yang bertakwa. Itu gambaran anak dalam Islam. Kemudian juga dalam Quran surat Ali Imran 38, yaitu anak yang baik di sisi paling tidak dua itu, ya, Al-Quran surat Ali Imran dan Al-Furqan itu. Sehingga jelas anak yang diciptakan dalam pendidikan Islam itu mau yang seperti apa toh? Itu jelas. Ini loh gambarannya. Seperti ini. Anak yang menenteramkan hati orang tuanya, anak yang enak dipandang, anak yang mulia di sisi Allah, bukan yang mulia di sisi selain Allah. Mulia di sisi Allah itu artinya apa? Artinya ya Islami. Bukan yang di dalam tingkah lakunya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran. Kemudian bagaimana didikannya supaya bisa mencapai gambaran Al-Furqan dan Ali Imran itu? Nah, ini dia Al-Quran surat Luqman sebagaimana tadi yang dibaca oleh Ustadz kita tadi di depan. Mungkin 10, mungkin 11, mungkin 12 sampai ayat 20-an. Monggo silahkan dilihat apa saja itu. Intinya di dalam Islam untuk mendidik anak itu harus ada pendidikan substansial. Ya, pendidikan substansial sebagaimana Quran surat Luqman itu, sebagaimana Luqmanul Hakim mengajarkan pendidikan kepada anaknya. 1, harus ada diajarkan tentang bertauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Persyaratan mutlak harus ada. Maka carilah sekolahan yang ada itu. Insya Allah sekolahan Muhammadiyah pasti ada. Kalau ada sekolahan Muhammadiyah tidak ajarkan itu, berarti itu bukan sekolahan Muhammadiyah. Inna syirka la dzulmun adzim. Artinya apa? Mafhum mukhalafahnya adalah sekolahan yang mengajarkan akidah tauhid yang lurus. Surat Luqman ayat 13. Kemudian yang kedua, pendidikan substansial dalam Islam itu di dalamnya harus ada diajarkan anak supaya pandai bersyukur kepada Allah. Aniskur lillah, aniskur li. Itu bersyukurlah kamu kepada Allah, bersyukurlah kamu kepada aku Allah. Jadi supaya syukur itu nanti ada bentuknya. Bentuknya apa? Ya semakin taat kepada Allah, semakin rajin beribadah kepada Allah. Quran surat Luqman ayat 12 dan ayat 14. Jadi monggo dilihat itu Quran surat Luqman. Kemudian ada pendidikan substansial yang ketiga. Diajarkan bagaimana berbakti kepada orang tua. Wa shahibahuma fid dunya ma'rufa. Di dunia harus bersifat harus berkelakuan ma'ruf kepada kedua orang tua. Sampai kepada apabila orang tua mengajak kafir pun kita harus ma'ruf kepada orang tua. Kita harus menolak kalau diajak kafir, kalau diajak maksiat, kalau diajak musyrik. Itu menolaknya pun harus dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh kemudian semena-mena, tidak boleh kemudian tidak sopan. Itu luar biasanya ajaran Islam. Bagaimana mendidik anak berbakti kepada orang tua. Wa shahibahuma fid dunya ma'rufa. Di dunia berbuat ma'ruf kepada orang tua. Di akhirat apa? Waladun sholihun yada'ulahu. Apabila orang tua sudah meninggal, anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang sudah meninggal dijamin oleh Allah, insya Allah mustajab, insya Allah makbul. Ini kan luar biasa. Jadi ketika orang tua berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, dengan catatan yada'ulahu, mendoakan dia untuk orang tuanya,
maka itu seperti investasi. Bapak ibu sudah meninggal, tapi doa anak bisa menjadi aliran pahala kepada orang tuanya yang sudah meninggal sampai kemudian di akhirat kelak. Nah, tentang tauhid, tentang berbakti, bersyukur kepada Allah, kepada orang tua, masih ada lagi diajarkan pendidikan substansial, yaitu menegakkan sholat. Surat Luqman 17. Ya bunaya aqimis sholat. Wahai anakku, sholatlah. Sholatlah. Ini adalah pendidikan substansial. Dan ini simbolik. Jangan hanya sholat saja, kemudian tidak puasa, kemudian tidak sedekah, tidak berzakat. Sholat itu adalah simbolik dari berislamlah. Coba lihat Quran surat Luqman ayat 17. Ya bunaya aqimis sholat. Maka dari sini ke atas tadi hubungannya adalah bagaimana pendidik itu mengajarkan pendidikan substansial agar anak bertauhid, anak pandai bersyukur kepada Allah, anak pandai berterima kasih kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, dan yang terakhir anak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada bagian berikutnya pendidikan substansial pada Islam atau pada Quran surat Luqman ini yang hubungannya antar sesama disebutkan agar anak diajarkan bagaimana berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya apa? Anak mesti dikenalkan mana yang mungkar, mana yang ma'ruf, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar. Kalau dia sudah paham, bagaimana kemudian anak ini mampu memberi, mengajarkan, mengajak kepada orang lain tentang pilihan-pilihan tersebut. Jadi bukan yang yang penting urip, mbuh bener, mbuh salah, luweh. Mbuh apik, mbuh jelek, luweh. Mbuh sesat, mbuh ora, luweh. Bukan seperti itu yang hendak dicapai dalam pendidikan menurut konsep Islam. Khususnya dalam Quran surat Luqman tersebut yang tadi juga sudah dibacakan. Berikutnya, ada diajarkan berbuat baik kepada sesama. Wala tusya'ir khadaka linnasi, janganlah kamu berbuat sombong, janganlah kamu melengos kepada orang lain. Artinya apa? Ya kita berhubungan baik kepada sesama manusia. Kemudian juga di ayat 19 berlemah lembut, wala tamsi fil ardi maroha, jangan petentengan, jangan sombong, waqsid fi masyika waqtud min sautika, lemahkanlah suaramu, rendahkanlah suaramu, jangan berkesan tidak sopan, jangan meninggikan suara di hadapan orang-orang yang kita hormati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi sungguh sangat luar biasa. Ada pendidikan substansial ke anak sebagai hamba Allah dan ada pendidikan substansial kepada anak sebagai sesama manusia yang mesti disikapi secara ma'ruf, ya, tidak sombong, tidak gembelengan, apalagi sampai membuang muka dan lain sebagainya. Itu supaya anak menjadi anak yang beretika, ngerti benar dan salah, ngerti baik dan buruk, ngerti sesat dan lurus dan sebagainya dan sebagainya. Kurang lebih itu. Insya Allah ini semua ada di sekolahan yang didirikan oleh Muhammadiyah. Madrasah, ada SMP. Bahkan untuk di MTS Muhammadiyah Surakarta ini sudah ada tambahan program boarding school. Ngaten nggih Pak Marman nggih?
ada program pondok pesantrennya, itu nanti akan jauh lebih dalam untuk apa? Lebih konsentrasi, lebih mendalam di dalam hal pendidikan substansial, sehingga akan mampu menjawab insya Allah apa yang menjadi keresahan orang tua, apa yang menjadi kerisauan para pakar pendidikan, yang itu nanti semua berakibat kepada kemajuan dan kekuatan bangsa ini, kekuatan dan kemajuan negara. Ini akan menjadi jawaban tersebut. Itu insya Allah ada di MTS Muhammadiyah Surakarta. Ditambah juga dengan adanya program yang baru, yaitu program boarding school, program pondok pesantren Ahmad Dahlan. Ayo anak-anak, sampaikan ini kepada orang tua. Ayo Bapak Ibu guru, kita semakin giat, kita semakin yakin, kita semakin mantap bahwa yang kita sampaikan adalah bukan hal cekeremehe, bukan hal sepele, tapi hal yang luar biasa. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Amin. Dan untuk kita semua. Amin. Ya Pak. Saya sampaikan. Amin. Waktu saya kembali. Saya berasa ini kalau nggak ada yang Iya, ya, nggih Pak. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair. Saya sampaikan kepada Bapak Budi Nurastowa yang telah menyampaikan materi kajian pada pagi hari ini. Masya Allah sekali ya, tadi sangat banyak sekali materi yang bermanfaat, kemudian yang bisa kita serap ilmunya. Nah, kurang lebihnya tadi mengajarkan mengenai pendidikan anak dalam Islam, gitu ya. Tentunya tadi pada awal-awal acara tadi diajarkan mengenai mulianya profesi guru, gitu. Kemudian yang kedua, kemudian tadi disampaikan bahwa syarat ideal itu ya, kemudian anak dalam Islam itu salah satunya menenteramkan ya, menenteramkan hati. Kemudian yang kedua itu mulia ya di sisi Allah. Kemudian bagaimana caranya tadi untuk mengajarkan anak itu dalam Islam, tadi disampaikan bahwa yang pertama itu adalah pendidikan substansial ya. Salah satunya tadi misalnya diajarkan untuk bertauhid ya, kemudian misalnya dengan memasukkan anak itu ke dalam sekolah yang berbasis Islam, misalnya Muhammadiyah itu. Kemudian yang kedua tadi diajarkan anak itu harus pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu berbakti kepada orang tua, misalnya nanti dengan mendoakan. Kemudian yang keempat tadi misalnya dengan menegakkan sholat, seperti yang disampaikan di Quran surat Luqman. Kemudian yang kedua tadi juga diajarkan berbuat baik kepada sesama, misalnya dengan diajarkan etika-etika bagaimana misalnya untuk berbicara kepada orang lain. Gitu. Kurang lebihnya tadi itu yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Mungkin menginjak acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin nanti kurang lebihnya 5-7 menit. Untuk sesi pertama saya buka 3 penanya. Monggo bagi yang ingin menanya langsung bertanya langsung secara lisan atau nanti dituliskan ke dalam kolom komentar. Mungkin masih ada waktu, saya persilakan bagi Bapak Ibu, anak ataupun yang lainnya yang ingin bertanya. Monggo. Adakah yang ingin bertanya? Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu peserta hadirin sekalian. Jangan lupa untuk menyebutkan nama, kemudian pertanyaan yang akan disampaikan. Saya boleh bertanya, Bu? Oke, monggo Ustaz Ferdi. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan ya, bagaimana sekarang ini kita mendidik anak itu
biar tidak terpengaruh oleh budaya-budaya luar yang masuk melalui media sosial. Karena dengan adanya media sosial itu, sekarang dunia ini seperti sebuah kampung gitu. Kita bisa mengakses apa saja di media sosial itu. Nah, itu yang saya tanyakan, Ustadz. Bagaimana? Saya juga ya mungkin semuanya ya merasakan itu bagi orang tua yang memang pengaruh media sosial terhadap anak itu sangat kuat ya. Dengan hadirnya media sosial baru begitu ya. Itu sangat berpengaruh pada karakter terutama. Anak-anak sekarang lebih banyak menggunakan HP, kemudian mengakses media sosialnya begitu. Bagaimana kita untuk mengantisipasi itu, Ustaz? Terima kasih, jazakallah. Oke, terima kasih Ustaz Ferdi. Semoga Ustaz Budi mungkin langsung bisa menjawab dulu. Ya, alhamdulillah. Ini menjadi keprihatinan global untuk Indonesia, ya taruhlah keprihatinan nasional orang tua kita. Di mana kalau dulu-dulu ketika belum ada HP, yang namanya anak kalau mau berbuat maksiat itu perlu keluar rumah, delik-delik kemana-mana. Sekarang anak itu di dalam kamar pun bisa berbuat maksiat lewat HP. Yang kemaksiatannya juga kemaksiatan tingkat tinggi. Itu menjadi keprihatinan kita bersama. Tapi ada salah satu yang ya paling praktis dan itu nyata. Coba kita lihat pendidikan sistem pondok pesantren. Di pondok pesantren itu anak tidak boleh pegang HP. Sudah satu hal yang sangat membedakan dengan anak-anak di luar. Kalaupun anak nanti online, itu ada ruangan khusus, ada fasilitas khusus yang diawasi dalam rangka untuk pelajaran, dalam rangka untuk membuka cakrawala dunia. Ada jamnya tersendiri, diawasi, sehingga anak tidak terpengaruh HP secara negatif, tapi anak tetap kenal dunia online, dunia digital, dunia global, tidak gaptek. Itu ada di dunia pesantren. Di dunia yang enggak ada. Silakan dicek. Salah satu jawaban yang sementara paling konkret. Kecuali orang tua di rumah mampu membatasi itu. Itu berarti pola pendidikan anak di keluarga sama dengan di pesantren. Tapi yang tidak mampu mengendalikan, kalau di rumah ya, bagaimana anak pegang HP. Itu jawaban saya. Monggo yang lain. Sudah kan Pak Ferdi untuk jawaban dari Ustaz Budi? Ya Allah, sudah jelas, Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama ya. Selanjutnya Pak Budi ya. Yang kedua ini ada pertanyaan dari kolom komentar dari nama Alwibowo ini menanyakan yang pertama itu bagaimana sikap kita ketika melihat contoh yang tidak baik, sedang kita itu takut untuk menegur secara langsung. Kemudian yang kedua, bagaimanakah menggunakan media sosial yang baik? Itu Pak Budi mungkin bisa dijawab. Ya. Untuk yang pertanyaan pertama, kebetulan ya, dalam Islam yang luar biasa ini ada pedoman, ada hadis man ro'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran, itu keburukan ya, kejelekan ya. Tadi yang ditanyakan, bagaimana sikap ketiga? Satu, kalau kamu memang mampu merubahnya, rubahlah dengan kemampuanmu, dengan tangan, dengan kekuatanmu, dengan kekuatanmu. Kalau kamu mampu. Kalau kamu tidak mampu dengan itu, rubahlah keburukan itu dengan ucapanmu, dengan tulisanmu. Ngeleke, Mas ojo ngono ki Mas sing apik ngene iki. Atau bikin tulisan, dilarang ini, dilarang itu. Bisa. Gitu. Kalau yang tadi memberantasnya, kalau yang ini ngeleke, yang kedua. Pak Ilham Yasati, kalau kamu nggak bisa, maka kamu berdiam dan
apa? Mengingkari dalam hati. Ya. Itu disebut apa? At'aful iman. Itu adalah serendah-rendahnya iman. Jadi kalau mampu berantas, kalau tidak mampu DWG. Kalau kedua-duanya ini tidak mampu, diingkari dalam hati. Ya Allah, itu sudah betul. Dalam Islam sudah betul. Karena apa? Karena bukan asluweh kayak urusannya kae. Urusanku ini, itu salah. Harus di dalam hati muncul pengingkaran terhadap kelakuan yang buruk itu, kelakuan yang salah itu. Itu masih disebut iman, meskipun iman yang paling rendah. Nah, monggo, nanti Anda punya kemampuan yang di mana. Syukur-syukur kemampuan yang tertinggi, mampu memberantasnya. Syukur-syukur masih kemampuan yang tengah, iso ngeleke, wani ngeleke, dan menjelaskan eleke ngene, api ngene, dan seterusnya, dan seterusnya. Ewa semono, kalau tidak mampu dua-duanya dalam Islam masih ada pilihan mengingkari dalam hati. Yang kedua tadi apa? Bagaimana menggunakan media sosial yang baik. Memanfaatkan media sosial yang baik. Ya. Yang diisi itu adalah roh anaknya yang pegang HP. Ya. Sehingga anaknya sendiri nanti mampu memfilter dirinya. Oh, nek media ini elek, dia tahu. Oh, nek media ini apik, ini yang diambil. Oh, nek media ini berarti orang apik saya. Jadi yang diisi adalah si pemegang HP-nya. Sebab untuk HP yang namanya sudah online, digitalisasi, itu sudah nggak ada yang bisa menghalang-halanginya. Apa saja bisa muncul. Kebaikan muncul, kejelekan muncul, setan muncul, malaikat muncul, wong rapet muncul, wong budaya muncul, ya enggak? Siapa yang bisa mau menghalangi itu? Pemerintah dengan caranya memberantas konten-konten porno. Nyatanya semua orang masih bisa melihat pornografi lewat HP tersebut. Jadi yang paling mungkin untuk dilakukan adalah mengisi orang yang memegang HP. Bukan ribut dengan isi kontennya. Nanti nggih? Sementara itu. Padahal paling tidak enggak. Ya, terima kasih. Tadi sudah dipahami ya yang disampaikan dari Ustadz Budi. Tadi yang pertama adalah dengan merubah ya, merubah dengan kekuatannya. Tapi kalau tidak bisa, tadi bisa dengan ucapan yang bahasanya atau tulis. Sekarang ini kalau mungkin kalau kita mau takut untuk menyampaikan, misalnya membenarkan kesalahan dengan membuat tulisan dikirim di media sosial misalnya. Mungkin nanti orang yang ingin kita tadi benarkan mungkin nanti membaca, mungkin juga bisa dapat hidayah dari situ. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya juga suka menulis. Oke. Saya banyak bikin artikel, nanti suatu saat saya share. Oke. Mungkin bisa jadi motivasi yang lain gitu, mungkin yang lainnya juga nanti kalau takut untuk berbicara langsung misalnya buat dengan tulisan atau buku gitu. Saya siap untuk mengembangkan literasi di MTS. Oke. Alhamdulillah. Kemudian masih ada satu kuota penanya ya. Mungkin ada yang mau menanyakan mungkin sebelum kami tutup. Dari Bapak Ibu sekalian. Adakah yang mau bertanya lagi? Ya, kalau tidak ada, mungkin angka baiknya kita tutup ya, karena tadi sudah melebihi batas waktu yang sudah dijanjikan, karena ini sudah jam 10 ke atas. Alhamdulillah, akhirnya kita menginjak ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Untuk menutup pertemuan kajian pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya selalu membacakan kajian ada kata jika dari Bapak sekalian MTS
Mungkin selama Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, Bu. Iya. Terima kasih telah Jangan aku kameranya mati. kita dapat bertemu kembali di acara ini. Mungkin itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin bisa live satu-satu nggih dari Google Meet. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine. Terima kasih Ustadz Budi yang telah menyempatkan saya dan mungkin guru karyawan yang lainnya mungkin menunggu Bapak Budi mungkin mampir ke MTS untuk mengeluarkan ilmu-ilmunya yang lain. No father to wipe away my tears. That's why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive?